Ya, kita akan mulai sesi kita mengenai etika Kristen atau karakter Kristen ya. Karakter Kristen itu sejatinya hidup seturut dengan hukum Kristus. Tuh ya. Nah, kita mulai dulu dengan sebuah istilah yang sudah sering kita dengar dan kita tahu, yaitu istilah etika. Etika. Etika itu sederhananya adalah prinsip moral atau prinsip tingkah laku atau prinsip tentang benar salahnya tingkah laku manusia. Nah ini, nah etika sering menjadi pedoman dan tolak ukur, ya, tolok ukur, pedoman dan tolok ukur bagi tingkah laku manusia. Apakah suatu perbuatan dikatakan baik atau jahat? Apakah suatu perbuatan dikatakan benar atau salah? Bahkan apakah suatu perbuatan dikatakan berguna atau tidak berguna? Nah, itu etika. Ya. Nah, ini menyangkut tingkah laku atau perbuatan manusia sebagai makhluk yang rasional dan bermoral. Karena manusia adalah makhluk yang rasional dan bermoral, maka ia diharapkan bertanggung jawab atas tingkah laku atau perbuatannya. Nah, etika bicara tentang prinsip moral atau pedoman dan tolok ukur bagi tingkah laku manusia. Nah, bagi orang Kristen, pedoman dan tolok ukur itu adalah firman Tuhan. Iya, jelas bagi kita ya, bahwa firman Tuhan yang terkandung di dalam Alkitab adalah pedoman dan tolok ukur etika Kristen. Apakah perbuatan kita baik atau jahat, pedoman dan tolok ukurnya Alkitab, firman Tuhan. Apakah tingkah laku kita benar atau salah, pedoman dan tolok ukurnya firman Tuhan. Apakah yang kita lakukan itu berguna atau tidak berguna, juga harus dikembalikan dalam terang Alkitab, firman Tuhan. Nah, itu etika Kristen. Nah, kita meyakini ya, etika Kristen adalah etika anugerah sekaligus kemuritan. Ethics of grace and discipleship. Nah, ini ya, etika Kristen adalah etika anugerah karena pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap anugerah Allah dan dimungkinkan karena anugerah Allah. Jadi kita berbuat baik, tidak berbuat jahat, kita melakukan yang benar, tidak melakukan yang salah, kita melakukan hal yang berguna bagi sesama, dan menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna bagi sesama, itu sebagai respon atau tanggapan terhadap anugerah Allah yang sudah dinyatakan kepada kita dalam Yesus Kristus. Sekaligus merupakan suatu ungkapan bekerjanya anugerah Allah di dalam hidup kita. Itu dia. Nah, perbuatan baik kita, perbuatan benar kita, perbuatan yang berguna yang kita lakukan adalah hasil dari anugerah Allah yang bekerja di dalam diri kita.
Makanya etika Kristen disebut sebagai ethics of grace atau etika anugerah. Tapi juga etika Kristen itu sekaligus merupakan ethics of discipleship atau etika kemuritan, teman-teman. Mengapa? Karena etika kita, perilaku moral kita, itu kita lakukan atau kita laksanakan ya, dalam rangka atau dalam kesadaran bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus. Jadi kita mengasihi sesama dengan kesadaran bahwa kita adalah murid Kristus. Kita mengampuni orang yang telah berbuat jahat kepada kita dengan kesadaran bahwa kita adalah murid Kristus. Kita setia kepada suami atau istri dengan kesadaran bahwa kita adalah murid Kristus. Bahkan kita berani misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang orang sebagai pengorbanan demi gereja Tuhan, demi iman, kita lakukan dengan kesadaran bahwa kita adalah murid Kristus. Ini dia. Ya. Nah, karena kita tahu menjadi murid Kristus berarti mengikut Dia. Mengikut Dia, menggugu dan meniru Kristus, menggugu ajarannya dan meniru teladannya. Inilah etika Kristen adalah ethics of discipleship, etika kemuridan atau jalan hidup murid Kristus. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang pedoman-pedoman atau dan tolok ukur dari etika Kristen. Nah, ini kita pertama akan meninjau hukum Taurat. Ya, hukum Taurat. Nah, di mana hukum Taurat itu kita temukan? Memang terutama dalam kitab-kitab yang dikenal sebagai Pentateuch. Pentateuch atau Pentateuch yang terdiri dari 5 kitab yang dalam tradisi Yahudi dan Kristen disebut juga sebagai kitab-kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, terutama sekali kita menemukan beberapa rangkaian atau kumpulan hukum di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dalam kitab Keluaran, misalnya, kita menemukan kitab perjanjian dari Keluaran 20 sampai 23. Dalam kitab Imamat, misalnya, kita menemukan hukum kekudusan dan hukum imamat atau hukum yang mengatur upacara kurban. Dalam kitab Bilangan, kita menemukan beberapa hukum atau aturan mengenai kehidupan bermasyarakat di antara bangsa Israel. Dalam kitab Ulangan, bahkan keseluruhannya, kita juga menemukan hukum atau berbagai aturan. Jadi hukum Taurat itu kita temukan dalam kitab-kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang kalau kita klasifikasikan atau golongkan, kita menemukan 3 jenis hukum, yaitu hukum moral yang secara prinsip kita temukan dalam ke-10 firman.
atau dekalog atau dasar titah. Ke-10 firman dimulai dengan sebuah pernyataan, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Right, hukum yang pertama. Lalu hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit di atas, di bumi, maupun di bawah bumi, dan sujud menyembahnya. Dan seterusnya. Sampai nanti kita juga temukan hukum yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia. Misalnya, hormatilah ayahmu dan ibu. Nah, lalu ada juga hukum seremonial, yaitu aturan-aturan mengenai upacara maupun serba-serbi ritus bangsa Israel. Hukum-hukum tentang persembahan kurban. Dan ada hukum sipil yang menyangkut kehidupan dalam masyarakat Israel. Ini dia. Ya. Misalnya, bagaimana kalau seorang Israel menemukan barang atau hewan milik sesamanya, apa yang harus dilakukan? Misalnya, bagaimana menyikapi atau bersikap kepada budak, itu hukum sipil masyarakat Israel. Nah, hukum Taurat itu ada 3 macam, yaitu hukum moral, hukum seremonial, dan hukum sipil. Nah, fungsi hukum Taurat dalam kacamata Kristen ada 3 yang utama. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada istilah yang mungkin aneh-aneh, ya, usus elektrikus, usus pedagogikus, dan usus didaktikus. Wah, ini usus-usus kabeh, ya. Usus artinya fungsi. Ini bahasa Latin, ya. Fungsi yang pertama dari hukum Taurat adalah usus elektrikus, yaitu menjadi cermin bagi kita orang berdosa. Kita diberi perintah, perintah moral, diberi hukum-hukum untuk kita lakukan, larangan-larangan, perintah-perintah. Mungkin kita bisa melakukannya secara lahiriah, tapi dalam batin mungkin kita menolak. Atau barangkali semakin kita mengetahui hukum-hukum tersebut, malah kita semakin sering melanggar. Nah, hukum Taurat menjadi cermin bagi kita. Oh, bahwa ternyata kita itu orang berdosa. Hukum Taurat baik, kudus, benar, tapi kita tidak berdaya untuk melakukannya. Kita tidak berdaya untuk menggenapinya, untuk menaatinya. Ini usus elektrikus, fungsi sebagai cermin, atau fungsi untuk menyatakan bahwa kita orang berdosa dan tidak berdaya untuk taat kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Justru diberikan bukan sebagai rangkaian perintah dan larangan yang kalau kita bisa melakukannya, kita akan masuk surga. Bukan. Tapi justru untuk memperlihatkan kepada kita bahwa kita ini tidak berdaya untuk melakukan yang baik, yang benar, yang berguna di hadapan Allah. Usus elektrikus. Yang kedua adalah usus pedagogikus. Apa itu usus pedagogikus? Usus pedagogikus adalah
fungsi hukum Taurat yang membimbing dan mengarahkan kita kepada Kristus. Itu istilah pedagogikus bahasa Latin datang dari bahasa Yunani, pedagogos, yang dalam masyarakat Yunani, Romawi, dan Mediterania kuno, seorang pedagogos adalah seorang budak yang terpelajar, yang diberi tugas oleh tuan dan nyonya majikannya untuk membimbing anak-anak mereka sampai anak-anak itu menjadi dewasa. Nah, Rasul Paulus dalam Galatia 4 menjelaskan bahwa hukum Taurat itu setelah menunjukkan kepada kita bahwa kita ini orang berdosa dan tidak berdaya untuk taat kepada Allah, sehingga kita ini adalah orang-orang yang terkutuk karena dosa-dosa kita. Hukum Taurat mengarahkan kita kepada Kristus. Hukum Taurat itu mendorong kita untuk datang kepada Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Usus pedagogikus. Jadi setelah hukum Taurat itu membukakan kepada kita siapa diri kita sesungguhnya, yaitu orang berdosa yang tidak berdaya menyelamatkan diri dari hukuman Allah. Hukum Taurat mendorong kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah usus didaktikus atau fungsi mendidik. Jadi setelah kita datang kepada Tuhan Yesus melalui pertobatan, berbalik dari kehidupan lama yang berdosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Sesudah diselamatkan, maka hukum Taurat berfungsi bagi kita untuk mendidik kita dalam kekudusan. Nah, mendidik kita dalam kekudusan atau kesalehan hidup. Usus didaktikus. Nah, ya, jadi kalau kita lihat di sini kembali, fungsi hukum Taurat 3. Usus elektikus, usus pedagogikus, usus didaktikus. Seperti itu. Nah, ya. Nah, lalu kita perlu bertanya lebih lanjut. Di antara 3 tipe hukum Taurat, hukum moral, hukum seremonial, dan hukum sipil Israel kuno, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, manakah yang berlaku? Tipe kedua, hukum seremonial, jelas sudah tidak berlaku. Karena hukum seremonial itu merujuk pada pengorbanan Kristus yang menjadi penebusan dan dasar penyucian atau pengudusan hidup kita. Jadi sistem korban perjanjian lama, aneka macam korban, termasuk korban penghapus salah dan korban penebus dosa, termasuk korban pendamaian pada hari raya pendamaian Yom Kippur setahun sekali dalam masyarakat Israel kuno, itu sudah digenapi dalam satu-satunya korban yang sempurna yang dipersembahkan oleh satu-satunya imam besar yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah imam besar yang sempurna, sekaligus kurban yang sempurna. Sehingga dengan pengorbanan Kristus itu, hukum seremonial dalam Taurat selesai. Selesai sudah, tidak berlaku lagi untuk kita. Tapi bagaimana dengan hukum moral? Hukum moral tetap berlaku. Hukum moral tetap berlaku bagi kita orang Kristen. Sehingga memang kita terpanggil untuk melaksanakannya.
dalam fungsinya khusus didaktikus untuk mendidik kita dalam kekudusan. Bagaimana dengan hukum sipil masyarakat Israel? Juga sudah tidak berlaku dalam arti kita tidak terikat mengikutinya, tapi dapat menjadikannya contoh atau ilustrasi bagaimana menerapkan hukum moral. Nah, ini dia. Misalnya saja ya dalam hukum sipil masyarakat Israel dalam Ulangan 22. Kalau seorang perempuan sudah bertunangan, lalu ternyata ia berselingkuh dengan pria lain, ia harus diadili dan bila terbukti harus dihukum mati dengan dirajam batu. Apakah hukum ini berlaku bagi orang Kristen? Tidak. Tapi dari situ kita belajar suatu contoh, suatu ilustrasi betapa seriusnya kesetiaan seperti itu dalam hubungan antar lawan jenis. Dalam perjanjian lama atau dalam hukum sipil masyarakat Israel kuno, ya, baik yang sudah bertunangan maupun atau apalagi yang sudah menikah harus menjunjung tinggi kesetiaan. Nah, ini dia. Nah, jadi kita lihat ya, hukum sipil masyarakat Israel kuno itu bagi kita menjadi contoh-contoh penerapan dari hukum moral. Sudah tidak berlaku bagi kita, tapi menolong kita kira-kira bagaimana menerapkannya zaman sekarang. Tentu saja kita tidak akan melakukan hukum rajam, tidak, ya. Tapi kita menjadi sadar betapa seriusnya kekudusan Allah, betapa seriusnya juga kesetiaan antara suami dan istri. Misalnya seperti itu. Bahkan kalau kita membaca misalnya dalam ulangan pasal Imamat pasal 19 itu tentang kekudusan perkawinan, berbagai hal dikemukakan. Kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka ditegakkan hukum yang keras. Bagi kita prinsipnya adalah berpegang pada kekudusan, berpegang pada kesetiaan. Nah, cekaos atau pendeknya, hukum moral itu tetap berlaku. Ke-10 firman, dasatita atau dekalog tetap berlaku bagi kita orang Kristen dalam rangka khusus didaktikus. Hukum dalam fungsi mendidik kita dalam kekudusan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Berarti tiada ilah lain kecuali Allah yang hidup dan benar, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang esa. Itulah ilah kita, itulah Allah kita yang kita sembah, yang kepadanya kita bersujud, menyembah dan berbakti, tiada yang lain. Demikian juga jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Kita tidak akan bersembah sujud kepada berhala-berhala. Demikian juga jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita tidak berani bermain-main dengan nama Tuhan. Kita juga tidak berani sembarangan bersumpah. Jadi, apalagi mengutuk dengan mengatasnamakan Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita mau mengkhususkan suatu waktu dalam sepekan untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, demikian juga hormatilah ayahmu dan ibumu. Wah, ini kita boleh berbeda pendapat dengan ayah dan ibu kita, tapi tidak boleh kehilangan rasa hormat kepada mereka. Demikian juga jangan membunuh. Kita menjunjung tinggi kehidupan.
Kita dipanggil Tuhan untuk merawat kehidupan, termasuk diri sendiri dan sesama manusia. Itulah sebabnya kita tidak setuju dengan bunuh diri, kita juga tidak setuju dengan tindakan yang menciderai orang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawanya. Demikian juga jangan berzinah. Ini bicara tentang menjunjung tinggi kesetiaan dan kekudusan dalam perkawinan. Jangan mencuri, berarti kita menghargai hak orang lain untuk memiliki sesuatu yang sah. Kita menghormati, menghargai, mengakui hak orang lain, hak kepemilikan orang lain. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya atau keledainya, apapun yang dipunyai sesamamu. Kita mau menjaga hati dan pikiran kita supaya tidak dikuasai iri dan dengki. Nah, ini masih berlaku bagi kita. Ini menjadi usus didaktikus bagi orang Kristen. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, diselamatkan, kita dididik oleh Tuhan dalam ketaatan pada hukum moral dari Taurat. Ini ya. Nah, sekarang kita mau lihat hukum kasih. Nah, hukum kasih itu sebagaimana kita dengar dari Tuhan Yesus, juga dari Rasul Paulus dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus, ya, adalah inti dari hukum Taurat. Ini. Hukum moral dari Taurat yang 10 itu yang diilustrasikan dalam hukum sipil masyarakat Israel, ternyata intinya adalah hukum kasih. Nah, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Nanti kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan secara totalitas. Termasuk dengan akal budi kita. Tidak boleh sembrono, tidak boleh mengabdi pada Tuhan secara membabi buta. Sampai-sampai malah kita menjadi kesaksian yang buruk tentang Tuhan gara-gara kita membabi buta. Misalnya apa itu? Mengasihi Tuhan dengan membabi buta. Misalnya saja berteriak-teriak di pasar. Berteriak-teriak bagaimana? Kamu orang-orang yang tidak Kristen, kamu semua pasti binasa. Wah, ya, itu tidak berakal budi namanya. Harus berhikmat juga dalam mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Itu dia. Kalau tidak, kita menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat. Atau demi nama Tuhan membunuh, demi nama Tuhan membakar rumah ibadah orang bukan Kristen, ya jelas itu salah. Nah, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, totalitas. Tapi juga aspek kedua dari hukum kasih adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Sebagaimana kita tidak mau menciderai diri kita, kita tidak menciderai orang lain. Sebagaimana kita melakukan kebaikan terhadap diri kita, kita juga melakukan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini hukum kasih, inti dari hukum moral dari hukum Taurat.
Nah, lalu khotbah di bukit Matius 5 sampai 7, Lukas 6. Ini. Nah, orang Anabaptis atau Menonet itu sangat menghargai khotbah di bukit, sangat menjunjung khotbah di bukit. Bahkan ingin secara harafiah melaksanakannya khotbah di bukit. Ya, Matius 5 ayat 7 diawali dengan ucapan berbahagia, ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka layak empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ucapan bahagia. Dilanjutkan dengan pernyataan Tuhan Yesus tentang murid-muridnya sebagai garam dan terang dunia. Lalu dilanjutkan dengan Tuhan Yesus memberikan contoh-contoh bagaimana menafsirkan hukum moral di dalam Taurat. Seperti itu. Nah, ini dia ya. Nah, khotbah di bukit Matius 5 sampai 7. Di situ Tuhan Yesus ya, juga Lukas 6, Tuhan Yesus menafsirkan hukum Taurat menurut maknanya yang hakiki. Itu dia. Jadi Tuhan Yesus kan mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebaliknya, aku datang untuk menggenapinya, kata Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus berikan contoh-contoh bagaimana ia menggenapi hukum Taurat, atau dia memberikan makna yang sejati, makna yang sesungguhnya, makna yang hakiki dari hukum Taurat, yang ternyata bukan sekedar ketaatan secara tertulis saja, tetapi meresapi jiwa dan semangat hukum Taurat itu. Apa itu jiwa dan semangat hukum Taurat? Makna hakiki dari hukum Taurat, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tuhan Yesus kemudian memberikan contoh. Ada perintah atau ada hukum yang mengatakan jangan membunuh. Lalu Tuhan Yesus mengantar kita pada maknanya yang hakiki atau sejati. Kalau dalam hati kita menyimpan kemarahan, kebencian, dendam kepada saudara kita sudah membunuh. Jadi pembunuhan itu berakar dari hati yang penuh amarah, benci, dan dendam. Maka hapuskanlah kemarahan, kebencian, dan dendam itu dari hati kita. Nah, lalu juga jangan berzina. Oh, ini bukan saja action atau tindakannya, tapi ketika hati kita menginginkan, menghasrati, wahai, entah itu perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suami kita, itu sudah berzina. Tuhan Yesus menembus ke dalam hati manusia. Bukan hanya perbuatan. Banyak orang tidak berbuat zina, tapi hati dan pikirannya kotor. Nah, banyak orang tidak membunuh, tapi hati dan pikirannya diliputi kebencian, amarah, dan dendam. Tuhan Yesus membawa lebih dalam, sangat dalam, hakikat dari hukum Taurat itu. Nah, untuk itu kita harus memenuhi hati dan pikiran kita dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kalau hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, maka tersingkirlah kebencian, kemarahan, dan dendam, pikiran-pikiran kotor, kebohongan, kelicikan, kecurangan, iri dan dengki dari dalam hati dan pikiran kita. Nah, ini dia ya. Lalu
Kita juga mengenal satu istilah yaitu hukum Kristus atau honomos tu Christu. Ya, honomos tu Christu, hukum Kristus atau Taurat Kristus, boleh juga diterjemahkan begitu, ya. Nah, dalam Galatia 6 ayat 2, Rasul Paulus menyebut honomos tu Christu, hukum Kristus. Nah, hukum Kristus itu apa? Pada dasarnya ya hukum Taurat, yaitu hukum moral yang ditafsirkan oleh Tuhan Yesus, yang beretikan hukum kasih, yang mengikat kita sebagai pengikut Kristus. Itu hukum Kristus. Jadi sejatinya hukum Kristus itu ya hukum Taurat, yang intinya tidak lain dari hukum kasih, yang tidak lain dari penafsiran sejati Tuhan Yesus terhadap hukum Taurat. Nah, ini hukum Kristus. Nanti Yakobus ya menyebutnya hukum kemerdekaan atau hukum yang memerdekakan manusia. Nah, kita ini terikat pada hukum Kristus, hukum Taurat yang telah ditafsirkan oleh Tuhan Yesus, yang intinya adalah hukum kasih. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau kita sudah mengenal tadi hukum Taurat, hukum kasih, hukum Kristus, yang sejatinya menunjuk pada hal yang sama, yaitu hukum Kristus itu sendiri. Sekarang kita mau lihat ketaatan kita sebagai Kristen. Nah, kita tadi dikatakan terikat pada hukum Kristus. Sudah seharusnya, sudah sewajarnya kita sebagai orang Kristen menaati hukum Kristus, perintah-perintah Kristus. Nah, tetapi kita melakukannya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Ini ya penting sekali. Kita menaati hukum Kristus bukan supaya kita diselamatkan. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan perbuatan baik sebanyak apapun. Sebanyak apapun perbuatan baik kita tetap dicemari oleh dosa dari motivasi, pikiran, maupun ketidaksempurnaan dari ketaatan kita. Kita menaati hukum Kristus sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Nah, ini kuncinya. Ya. Kita taat kepada Kristus, menaati hukum Kristus sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Apa itu diselamatkan? Nah, ini melalui iman kepada Tuhan Yesus, kita telah dibenarkan. Kita datang kepada Tuhan Yesus melalui iman. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita menyerahkan diri kita kepadanya, mempercayakan diri kita, hidup dan mati kita pada Tuhan Yesus. Kita percaya Dialah penebus kita, Juru Selamat kita, Tuhan kita. Maka apa yang terjadi? Allah menerima kita sebagai orang benar. Gitu. Jadi meskipun kita orang berdosa, betapa banyak dosa kita dalam hati, perkataan, dan perbuatan, dalam pikiran, lisan, dan tindakan, ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan tulus kepada Tuhan Yesus, minta pengampunannya, percaya Dialah penebus, Juru Selamat, dan Tuhan kita, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan menyerahkan diri kita kepadanya, kita diampuni oleh Allah. Nah, pengampunan itu meliputi
Allah menerima kita sebagai orang-orang benar. Dalam ungkapan Rasul Paulus, kita dibenarkan melalui iman. Kita percaya dengan tulus pada Tuhan Yesus, Allah menerima kita sebagai orang benar. Berarti kita sebetulnya orang berdosa. Tapi Allah mau menerima kita sebagai orang benar. Berkat penebusan Kristus yang kita terima melalui iman. Karena Kristus, maka kita dibenarkan oleh Allah melalui iman. Nah, ada sebuah lagu yang Pak Rugi itu sangat suka sejak masa remaja dulu, yaitu karena imanku dibenarkan. Karena imanku dibenarkan, betapa sukacita, dengan darahnya disucikan, betapa sukacita. Haleluya, diselamatkan, dosa telah dihapuskan, dulu hilang sekarang pulang, berjubah kebenaran. Karena imanku dibenarkan, betapa sukacita. Dengan darahnya ku disucikan, betapa sukacita. Haleluya, ku diselamatkan, dosa telah dihapuskan, dulu hilang, tapi sekarang sudah pulang, berjubah kebenaran. Nah ini, jadi diselamatkan, beroleh pengampunan dosa, berarti kita diterima oleh Allah sebagai orang benar. Bukan hanya itu, kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Allah yang maha tinggi, yang maha kudus, yang maha mulia, yang maha agung, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dengan luar biasa. Dia bersedia menjadi Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Wah, dan kita menjadi anak-anak Allah. Kita diselamatkan, berarti kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa di sorga. Dan kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apa artinya dimeteraikan? Diberi tanda bahwa kita ini milik Kristus. Dan apa tandanya? Roh Kudus. Roh Kuduslah meterai bahwa kita milik Kristus. Wah, ini luar biasa sekali. Budak-budak di zaman Romawi, orang yang dijual sebagai budak, akan diberi cap. Cap itu dari besi panas yang berukir. Ini mohon maaf, besi panas itu lalu didorongkan ke bokong dari si budak itu. Ada inisial pemilik budak, misalnya RA. Maka di bokong orang itu ada tanda cap RA. Jadi selama-lamanya orang itu menjadi budak atau milik si tuan majikan. Atau kalau budak jadi budak petempur, petarung, gladiator, maka di pergelangan tangannya itu diberi cap. Nah, kita bukan menjadi budaknya Kristus, tapi memang kita jadi milik Kristus. Dicap atau capnya bukan besi panas, tetapi Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Coba Roh Kudus itulah yang telah mengefektifkan berita Injil di dalam hati kita. Roh Kuduslah yang menginsyafkan kita akan dosa, membuat kita menjadi sadar akan dosa-dosa kita, membuat kita sungguh-sungguh menyesali dosa-dosa kita. Roh Kudus itu pula yang menanamkan pengertian yang benar tentang Tuhan Yesus dan karya penebusan dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus juga yang menggugah kita untuk beriman sehingga kita datang pada Tuhan Yesus.
Nah, Roh Kudus yang mengefektifkan berita Injil dalam hati dan pikiran kita, dalam diri kita itu, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam tiap-tiap kita. Wah, puji Tuhan, luar biasa teman-teman sekalian. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Sehingga tubuh kita ini menjadi bait roh Allah, bait roh kudus, rumahnya Allah sendiri. Dan kita menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Nah, itulah pengertiannya diselamatkan. Diampuni, berarti diterima sebagai orang benar, diangkat menjadi anak-anak Allah, dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, sebagai orang yang telah dibenarkan inilah kita taat pada hukum Kristus. Sebagai anak-anak Allah lah kita taat kepada hukum Kristus. Sebagai milik Kristus kita taat kepada hukum Kristus. Jadi kita taat pada hukum Kristus bukan supaya diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Berikutnya, karya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus, teman-teman, itu menggunakan hukum Kristus untuk menguduskan kita. Ya, Roh Kudus menggunakan hukum Kristus, hukum kasih, dengan berbagai aplikasinya. Roh Kudus menguduskan kita lewat hukum Kristus. Apa yang artinya menguduskan kita melalui hukum Kristus itu? Dengan menolong kita mengerti, menolong kita melakukan hukum Kristus, ya. Roh Kudus secara progresif, ya, berangsur-angsur tapi terus konsisten mengikis sisa-sisa kekuatan atau kuasa dosa yang masih ada dalam diri kita. Jadi kita sebagai orang yang telah diselamatkan mungkin masih menyimpan kemarahan atau kebencian atau dendam kepada orang yang telah menyakiti kita. Tapi Roh Kudus telah mengajar kita tentang hukum Kristus. Bahwa kita tidak boleh lagi menyimpan kemarahan, dendam, dan kebencian pada orang lain. Nah, kemudian Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Mematahkan kuasa dosa berupa kebencian, kemarahan, dan dendam itu. Dan menggantinya dengan kasih dan pengampunan. Nah, Roh Kudus itu menguduskan kita dengan hukum Kristus, ya, mengikis sisa-sisa kuasa dosa di dalam diri kita. Sekaligus membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Karakter Kristus. Secara ringkas, Rasul Paulus itu menampilkan karakter Kristus dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23a yang beliau sebut buah roh. Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh Kudus itu membentuk dalam diri kita, ya, karakter Kristus, membentuk kasih di dalam diri kita, menumbuhkan kasih dalam diri kita, membentuk sukacita, melimpahi hati kita dengan sukacita, melimpahi kita dengan damai sejahtera, membentuk kesabaran dalam diri kita, dan seterusnya. Jadi kita yang dengar-dengaran akan hukum Kristus, dengar-dengar akan firman Tuhan, rajin membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, sebetulnya kita sedang dikuduskan oleh Roh Kudus, diberdayakan oleh Roh Kudus, kuasa dosa itu dikikis terus, dikikis oleh Roh Kudus, disingkirkan dari dalam diri kita, dan karakter Kristus terbentuk di dalam diri kita. Nah,
Nah, Roh Kudus sendiri memampukan kita untuk menaati hukum Kristus itu. Tetapi jangan lupa, Roh Kudus memampukan kita. Tapi kita masih jatuh bangun. Memang kita tidak sempurna, tidak bisa sempurna menaati hukum Kristus selama kita di dunia ini. Tetapi, sebagaimana diingatkan oleh pembaru gereja, reformator gereja yang bernama Yohanes Calvin, yang dituntut itu bukan kesempurnaan atau sama sekali tidak ada celah, tapi kesungguhan hati kita. Itu dia. Nah, ini ya, Roh Kudus memampukan kita menaati hukum Kristus. Seringkali kita masih jatuh bangun. Jatuh bangun, jatuh yaitu berbuat dosa. Tapi segera bangun, minta ampun dan lebih setia, lebih taat lagi. Nah, untuk itu kita perlu berlatih. Berlatih menaati hukum Kristus. Berlatih. Di mana berlatih kemurahan hati. Kemurahan hati. Yaitu berbagi dengan orang yang membutuhkan atau berkekurangan. Sekali dua kali sulit sekali melakukannya. Tapi karena sudah kita latih, akhirnya kita memiliki watak kemurahan hati. Kelemah lembutan atau kelembutan hati, bahasa Yunaninya itu praus. Mula-mula sulit. Ketika kita dikritik, pengennya kita marah. Tapi ketika kita dikritik, sekarang kita coba memahami apa benarnya dari kritik itu. Dan apa yang salah pada kita, gitu kan. Lalu kita introspeksi, lalu kita menemukan ternyata ada salah saya di sini. Kalau itu saya mau perbaiki. Nah, terus kita berlatih seperti itu. Tiap kali kita mendengar kritik, tidak ngamuk. Tapi kita merenung dengan jujur di hadapan Allah, dan Allah membukakan kekurangan-kekurangan dan kelebihan kita, dan kita memperbaiki kekurangan kita, bersyukur atas kelebihan yang Tuhan berikan pada kita. Terus begitu, lama-lama kita menjadi orang yang praus, punya kelembutan hati atau lemah lembut. Sehingga ketika orang mengkritik, kita dapat menyikapinya dengan baik. Misalnya seperti itu. Kerendahan hati misalnya, wah ini kita ingin memiliki kerendahan hati. Tuhan hadirkan orang-orang yang justru menyulitkan kita. Sudah melayani capek-capek, latihannya juga butuh waktu. Malah tidak dipuji. Aduh, rasanya kita menjadi gak enak, menjadi resah. Tapi kemudian kita merenung, loh, bukankah segala pujian hanya untuk Allah? Mengapa saya menjadi marah gara-gara tidak dipuji? Nah, seperti itu. Terus mengingat segala kemuliaan bagi Allah. Terus mengingat, bukan untuk kita segala pujian. Minta Roh Kudus untuk menolong kita. Lama-lama kita menjadi rendah hati. Begitu juga kejujuran. Tiap kali dihadapkan pada keputusan untuk mengatakan bersikap jujur atau bohong, kita memilih untuk jujur. Lama-kelamaan kejujuran menjadi sifat kita. Memang kadang-kadang jatuh terpeleset, tapi kemudian terbentuklah sifat jujur, watak jujur, karakter jujur dalam diri kita. Nah, memang tidak jarang kita membutuhkan bantuan sesama saudara seiman untuk saling mengingatkan. Saya mengingatkan Pak Anang mengingatkan saya mengingatkan Mas Anang mengingatkan Pak Rudi, ya kan? Gak apa-apa saling mengingatkan, bahkan saling mendoakan. Nah, supaya tetap dalam proses atau jalur yang dipimpin oleh Roh Kudus, dari hari ke hari kita dikuduskan, kita diperbarui, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Menjadi semakin serupa, memiliki karakter Kristus. Nah,
Sekarang kita coba nih, ringkaskan. Kita menaati hukum Kristus sebagai ucapan syukur karena telah diselamatkan. Ingat ini, bukan supaya diselamatkan. Jadi kita taat karena kita taat sebagai ucapan syukur. Karena sudah diselamatkan. Taat sebagai ucapan syukur. Bukan sebagai cara supaya diselamatkan. Nah, ini kita pegang nih, ini prinsip Kristen ya, kita lihat. Yang kedua, kita taat karena mengasihi Kristus. Itu. Kan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu taat pada perintahku. Itu dia. Yesus mengajarkan itu ya di Yohanes pasal 13, Yohanes 15, ya kan? Jadi kita mengasihi Kristus, maka kita taat. Gimana kita nggak mengasihi dia? Wong dia begitu mengasihi kita, bahkan menyebut kita sahabat. Dan dia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat. Kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita ini dianggapnya sahabat-sahabatnya. Mengapa yang melakukan itu? Karena mengasihi kita. Oleh karena itu, kita mengasihi dia juga. Karena kita mengasihi dia, kita menaati perintah-perintahnya, menaati hukumnya. Nah, berarti kita taat sebagai sahabat, sebagai murid atau pengikut Kristus. Karena kita murid Kristus, kita pengikut dia yang sudah mengalami kasih persahabatannya kepada kita. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa kita taat pada hukum Kristus karena kita rindu menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama kita. Mungkin kita tidak pandai bicara untuk menceritakan Injil dari awal sampai akhir, tapi dengan menjadi berkat lewat ucapan yang baik, ucapan yang membangun, ucapan yang memberi semangat, lewat perbuatan kita, menolong, membantu, bersedia direpoti. Wah, kita menjadi berkat. Kita juga jadi kesaksian. Oh, bisa ya dia melakukan hal seperti itu. Oh, karena Kristus. Dan itu menjadi kesempatan peluang buat kita untuk bercerita sesederhana mungkin tentang Kristus. Sesederhana apapun tentang dia yang sudah menyelamatkan kita. Nah, ini menjadi berkat dan kesaksian. Kita taat pada hukum Kristus supaya kita boleh jadi berkat dan kesaksian bagi sesama. Nah, kita menaati hukum Kristus pada akhirnya untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah. Jangan lupa Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 6. Rasul Paulus menegaskan kepada kita sebelum dunia dijadikan dalam kasihnya, semata-mata oleh kasihnya dalam Kristus, Allah telah memilih kita, bahkan menetapkan kita, menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya yang tak bercacat di hadapannya sebagai puji-pujian bagi kemuliaannya. Nah, itu dia. Itu ayat yang luar biasa, Efesus 1 ayat 4 sampai 6. Sebelum dunia dijadikan. Dunianya belum ada, apalagi kita. Allah sudah memilih kita, bahkan menentukan kita di dalam Kristus supaya kita menjadi anak-anak Allah yang tak bercacat untuk memuji kemuliaannya. Nah, jadi kita menaati hukum Kristus untuk memuliakan Allah. Jangan lupa kita menaati hukum Kristus bukan karena kuat dan gagah kita, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Ya,
Perjanjian Baru mengungkapkan dengan berbagai istilah, ya, penuh dengan Roh Kudus. Kita bisa baca itu momen-momen dalam kisah para rasul. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Simon Petrus penuh dengan Roh Kudus. Rasul Paulus penuh dengan Roh Kudus. Jemaat penuh dengan Roh Kudus sehingga boleh bersaksi, melakukan ketaatan pada Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 18, Rasul Paulus menyerukan kepada orang percaya, jangan kamu mabuk dengan anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi penuhlah kamu terus-menerus dengan Roh Kudus. Ini adalah suatu keadaan ketika kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Istilah lain, hidup oleh Roh atau hidup dengan kuasa Roh Kudus. Hidup yang dibimbing oleh Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita taat pada Kristus dengan kekuatan yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, tinggal kita menyediakan diri, merelakan diri setiap hari berlutut di hadapan Tuhan. Minta dipimpin oleh Roh Kudus di sepanjang hari untuk taat pada firman Tuhan. Nah, dan terakhir, nah ini intinya nih, kita diselamatkan untuk hidup dalam perbuatan-perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat 10. Ayat ini dahsyat sekali. Istilah dipersiapkan Allah sebelumnya itu merujuk pada rancangan kekal sebelum dunia dijadikan. Bukan hanya Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, Allah juga telah menentukan bahwa kita ini akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik yang menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama, yang memuliakan Allah, yang menjadi sebuah ekspresi dari pertumbuhan rohani kita yang makin serupa dengan Kristus. Nah itu ya. Nah ini karakter Kristen ya, yang tidak lain dari karakter Kristus yang terbentuk dalam diri kita dan menjadi nyata dalam hidup kita sehari-hari. Nah, pedomannya supaya kita hidup dalam perbuatan-perbuatan baik, hidup dalam ketaatan pada hukum Kristus adalah firman Allah, yakni Alkitab, yang seutuhnya diilhamkan Allah. Maka kita melihat dalam 2 Timotius 3 ayat 15, segala tulisan yang diilhamkan Allah, bahasa Yunani, pasagrafe theopneustos, yang kalau diterjemahkan harfiah, segenap kitab suci dari A sampai Z adalah diilhamkan Allah, dinafaskan oleh Allah. Dari kitab suci Alkitab yang kita punya, yang pada zaman Rasul Paulus itu baru perjanjian baru, yang pada saat Rasul Petrus menulis surat 2 Petrus pasal 3 sudah meliputi perjanjian lama dan surat-surat Rasul Paulus, yang pada awal abad kedua, akhir abad pertama, awal abad kedua sudah komplit dan dikenal oleh gereja-gereja baik di sebelah barat yang berbahasa Latin maupun di sebelah timur yang berbahasa Yunani, yang nanti pada abad yang keempat komplit sebagai kitab suci PL dan PP, itu diilhamkan Allah, dinafaskan oleh Allah, seakan-akan Allah menghembuskan nafasnya keluar, jadilah kitab suci. Gambarannya begitu. Ya, Allah menggerakkan para nabi dan rasul untuk menuliskan firman-Nya seturut dengan talenta, karunia, dan ciri khas masing-masing. Produk akhirnya adalah firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah bermanfaat untuk mengajar. Ajaran yang benar pasti sumbernya Alkitab. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk membukakan kepada kita siapa diri kita sesungguhnya, untuk menginsyafkan kita
melakukan dosa. Untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Itu ayat 15. Segala tulisan yang dilakukan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Supaya dengan demikian, ayat 16, ayat yang ke-17, ya, tadi ayat 16, maaf, sekarang ayat 17, supaya dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apakah kita ingin tumbuh dalam karakter Kristus? Apakah kita mau hidup konsisten taat pada hukum Kristus? Maka bertekun dan setialah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Itu teman-teman. Menyediakan waktu secara teratur untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan berdoa lagi untuk siap melakukannya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Nah, kita yang terpilih menjadi pengurus gereja adalah para penata layan rumah Allah. Luar biasa. Para penata layan rumah Allah atau orang yang diberi kepercayaan Allah untuk mengurusi rumahnya. Bukan sekedar fisik bangunan, tapi umat Allah, komunitas iman kita. Nah, betapa pentingnya kita sebagai penata layan Allah, sebagai pengurus rumah Allah, hidup dalam ketaatan pada hukum Kristus. Betapa pentingnya kita memiliki karakter Kristus, tumbuh dalam karakter Kristus, supaya kita dapat melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita dengan baik, menjadi contoh atau teladan dan berkat bagi jemaat, sehingga jemaat boleh terus bertumbuh melalui pelayanan kita. Tubuh Kristus yaitu gereja, rumah tangga Allah yaitu gereja, semakin nyata dibangunkan. Nah, inilah ya teman-teman yang Pak Rudi bisa sampaikan dalam sesi mengenai karakter Kristen atau karakter Kristus yang dibentuk oleh Roh Kudus di dalam diri kita orang percaya, ya, benar firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkati kita semua.